datang di perjalanan waktu menuju sebuah kerajaan yang pernah menguasai lautan luas. Sriwijaya, sebuah nama yang kini memudar dalam ingatan, namun pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Di mana legenda dan fakta bertemu, di mana pelaut-pelaut tangguh dari ujung barat hingga timur Nusantara mengangkat layar di bawah panji emas Sriwijaya. Di masa yang kita kenal sebagai abad ke-7 hingga ke-13, Sriwijaya bukan hanya sekadar kerajaan. Ia adalah pusat perdagangan, kekuatan militer, dan pusat keilmuan Buddha yang sangat dihormati. Terletak strategis di pesisir Sumatera, Sriwijaya mengontrol jalur perdagangan antara India dan China melalui Selat Malaka yang kaya dengan aktivitas pelayaran. Banyak sejarawan sepakat bahwa keberhasilan Sriwijaya tidak lepas dari kemampuannya menguasai jalur laut utama dan membangun jaringan perdagangan luas yang melintasi lautan. Menurut Profesor Pierre-Yves Manguin, seorang pakar sejarah maritim Asia Tenggara dari École Française d'Extrême-Orient, Sriwijaya adalah contoh nyata bagaimana sebuah kerajaan di Asia Tenggara mampu membangun kekuatannya melalui penguasaan jalur laut dan pemanfaatan posisi geografis strategis. Lebih jauh lagi, catatan dari Tiongkok, seperti Yi Jing yang mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7, menggambarkan kerajaan ini sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang terkemuka, bahkan lebih penting daripada Nalanda di India pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya tidak hanya unggul dalam perdagangan, tetapi juga dalam budaya dan agama. Sementara banyak kerajaan besar di dunia meninggalkan istana megah dan monumen raksasa, Sriwijaya lebih misterius. Bukti-bukti keberadaannya sering ditemukan dalam bentuk prasasti yang tersebar dari selatan Thailand hingga Pulau Jawa, serta catatan dari pelaut dan pedagang asing. Salah satu prasasti penting, Prasasti Kedukan Bukit, temukan di Palembang, dan menyebutkan pendirian sebuah kerajaan besar bernama Sriwijaya pada tahun 683 Masehi. Namun, karena tidak ada struktur bangunan monumental yang ditemukan, banyak arkeolog seperti Dr. John Mixit dari National University of Singapore berpendapat bahwa Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang tidak bergantung pada benteng-benteng kokoh, melainkan pada jaringan pengaruh dan kekuatan di sepanjang pesisir dan jalur sungai. Ini menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan mobile dan fleksibel, yang bisa mengatur kembali pusat kekuatannya sesuai dengan dinamika perdagangan dan politik di kawasan tersebut. Pendapat tentang Sriwijaya juga datang dari ahli sejarah lainnya, seperti Profesor Anthony Reid dari Australian National University, yang menganggap Sriwijaya sebagai salah satu dari sedikit kerajaan di Asia Tenggara yang memanfaatkan secara maksimal potensi ekonomi dan budaya lautnya. Reid menjelaskan bahwa Sriwijaya memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya dan agama dari daratan Asia ke pulau-pulau Asia Tenggara. Sementara itu, Profesor Wang Gungwu, seorang sejarawan Tiongkok terkenal, mencatat bahwa Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan dinasti Tang di Cina, yang membantu menempatkan kerajaan ini pada posisi strategis dalam peta perdagangan dunia saat itu. Di sisi lain, beberapa ahli seperti Oliver Walters menggambarkan Sriwijaya lebih sebagai jaringan pelabuhan daripada sebuah kerajaan terpusat. Menurut Walters, Sriwijaya mungkin lebih merupakan konfederasi dari beberapa komunitas perdagangan yang bekerja sama dalam sebuah jaringan maritim yang luas. Kejayaan Sriwijaya mulai memudar pada abad ke-11, ketika serangkaian serangan dari kerajaan Chola di India menghantam pusat-pusat kekuatannya di Sumatera. Pengaruh Sriwijaya perlahan-lahan surut, dan akhirnya menghilang dari catatan sejarah sekitar abad ke-13.
Sampai hari ini, teka-teki tentang bagaimana dan mengapa Sriwijaya runtuh masih memicu banyak perdebatan. Seorang arkeolog terkemuka, Profesor H. S. Sardesai, berpendapat bahwa keruntuhan Sriwijaya mungkin disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk persaingan internal, serangan asing, dan perubahan jalur perdagangan global. Namun, tanpa banyak bukti fisik yang dapat ditemukan, pertanyaan ini mungkin tetap menjadi misteri selamanya. Sriwijaya mungkin telah lama tenggelam dalam sejarah, tapi warisannya tetap hidup di antara rakyatnya. Di nadi-nadi budaya, dan dalam setiap cerita tentang samudera dan perdagangan. Ini bukan hanya cerita tentang sebuah kerajaan yang pernah ada, tetapi tentang bagaimana masyarakat Nusantara telah memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Sejarah yang terus menggema di selat-selat yang pernah dilaluinya.